إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية وما زلنا في الكلام على الشهادة. Kita masih berbicara tentang syahida yashhadu syahadatan yang maknanya persaksian. Terakhir kita baca adalah ucapan Syekh Khalil Harras, wa syahadatuhu subhanahu wa ta'ala biqawlihi wa fi'lihi wa ta'yidihi li rasulihi bin nasr wal mu'jizat wal barahin al mutanawwi'ah. Ini membahas kalimat muqaddimah Syekhul Islam wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Maka Allah mempersaksikan kerasulan Nabi Muhammad SAW biqaulihi, dengan ucapannya. Apa ucapannya? Nah, ada di footnote-nya. Wa innaka laminal mursalin. Wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang rasul. Wa fi'lihi, dan perbuatannya, yaitu memenangkan, mengunggulkan, mendukung Rasulullah SAW. Di antara contohnya adalah ayat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Dalam footnote-nya Syekh Yasin membawakan ayatnya. Tentunya kalau kalian mau mencari ayat-ayat yang mengisahkan dukungan Allah kepada nabinya, sangat banyak. Ini salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya yang tidak terlihat, dan juga mengirimkan angin dingin yang memporak-porandakan pasukan Ahzab sehingga mereka kocar-kacir, kalah. La bihaulina wala biquwwatina walakin billahi ta'ala. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan
senjata yang canggih dari para sahabat, tidak. Tapi karena angin yang Allah kirim, cuaca yang Allah jadikan dingin masuk ke tulang sumsum mereka, dan malaikat-malaikat yang Allah turunkan, itu dukungan. Itu juga syahid. Allah membuktikan bahwa dia benar-benar nabi. Buktinya dibela. Asy-syahadah. Kita melanjutkan. Maka mana syahadah? Masdar dari syahida, yashhadu, adalah al-ikhbar bisyai' an ilmin bihi. Namanya persaksian adalah mengkhabarkan sesuatu an ilmin, dengan ilmu. Ini syarat penting. Kalau tidak dengan ilmu, namanya bukan persaksian. Di balik tembok sana ada orang. Kamu tahu dari mana? Ya, nebak-nebak saja. Itu bukan syahadah, bukan persaksian. Bahasa Arabnya pun bukan yashhad, tetapi taharrus namanya. Taharrusa wa dhanna. Taharrusan wa dhanna. Itu hanya mengira-ngira dan menebak. Yang namanya syahadah harus ala ilmin. Harus dengan ilmu. Dan syarat ketiga, wa'tiqadin, harus dengan keyakinan. Li sihhatihi wa thubutihi. Yakin tentang kebenarannya, yakin tentang thubutnya, benar-benar sabit, benar-benar terjadi. Baik. Berarti ada ucapan ikrar, mempersaksikan, didasari dengan ilmu, dan yang ketiga dengan keyakinan. Kalau dia tahu tetapi dia tidak yakin, maka itu bukan syahadah. Syahadah bukan. Saya lihat sih, tapi saya nggak yakin. Kamu mau jadi saksi, saya ragu, nggak bisa jadi saksi. Harus yakin. Iqraran wa ilman wa i'tiqadan. Wa la tu'tabaru asy-syahadah illa idza kanat mashhubatan. Maka tidak dianggap persaksian kecuali kalau diiringi. Mashhubatan, diiringi. Dari kata sahiba, sahabat, karena menemani. Dia tidak dikatakan persaksian kecuali kalau diiringi bil ikrar. Ikrar itu yang pertama. Wal id'an, ketegasan hati, itu id'an. Dalam footnote-nya disebutkan id'an huwa azmul qalbi. Azm al-qalb, ketegasan hati. Wa wata'al qalbu 'alaiha al-lisan, dan harus mencocoki hatinya dengan lidahnya. Yang diucapkan di mulut diucapkan pula di hati. Apa yang dikatakan di hati diucapkan di mulut. Ada muwafaqah, kecocokan. Fa innallaha qad kadzdzabal munafiqin. Allah telah menganggap munafikin berdusta karena apa? Naam, Allah menganggap mereka berdusta karena apa yang di mulut berbeda dengan apa yang ada di hati. Ketika munafikin berkata, "Nashhadu innaka la rasuluh." Nashhadu,
innaka la rasuluh. Sesungguhnya kami mempersaksikan bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Ada ikrar enggak? Apakah ada ikrar dari munafikin? Ada apa enggak ada? Ikrar di lidah. Ada. Nashhadu innaka la rasuluh. Kami mempersaksikan bahwa engkau Rasulullah. Bahkan dengan taukid. Innaka. Litaukid. Ditambah dengan lam. La rasuluh. Sungguh-sungguh Rasulnya. Tetapi wallahu yashhad. Innal munafikina lakadibun. Allah mempersaksikan bahwa para munafikin berdusta. Mengapa? Itu pertanyaannya. Padahal ada ikrar di lidahnya. Ada ucapan di lidah mereka. Yang tidak ada adalah muwafaqah bainal lisani wal qalb. Tidak ada kecocokan antara apa yang di lidah dan apa yang ada di hati. Di ayat apa? Di surat apa? Nah, Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Saya ulangi. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Maka dusta. Itu tidak diterima. Wala ilaha illallah. Kalimat berikutnya adalah pembahasan tentang la ilaha illallah. yakni ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Beliau berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah. Berarti Syekhul Islam mempersaksikan dengan lidahnya, dengan ucapannya, dengan ikrarnya, bahkan dengan tulisannya. Bi'ilmin wa yaqin, dengan ilmu dan keyakinan bahwasanya la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Ia kalimatut tauhid. Inilah yang dikatakan dengan kalimatut tauhid. Allati ittafaqat 'alaiha kalimatur rusuli salawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Kalimat tauhid yang mencocoki dan sepakat seluruh para rasul salawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Artinya semua para rasul mengajak kepada tauhid. Ikhwatun li'allah, saudara sebapak. Semuanya mengajarkan tauhid, walaupun syariatnya berbeda-beda. Bal hiya khulasatu da'watihim wa zubdatu risalatihim. Bahkan tauhid adalah intisari dakwah mereka, ringkasan dakwah mereka. Khulasah, ringkasan. Zubdah, intisari. Wa ma min rasulin minhum illa ja'alaha muftataha amrihi wa qutba rahahu kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah ada seorang rasul pun dari mereka kecuali menjadikan la ilaha illallah sebagai pembuka dakwahnya, muftataha amrihi, sebagai permulaan dakwahnya, wa qutba rahahu, dan menjadikannya sebagai poros. Kutubnya apa Ustaz? Rohanya apa Ustaz? Kutub ditambah roha maknanya poros.
Dua kata diterjemahkan satu kata. Mengapa demikian? Barakallahu fiikum. Karena raha adalah penggilingan yang biasa menggunakan tenaga keledai. Keledai itu berjalan berputar-putar, memutar penggilingan. Tengahnya namanya kutub yang dipakai untuk mengikat mesin tadi. Maka ketika berputar keledai itu mesinnya ikut berputar dan menggiling gandum. Yang di tengahnya itu namanya kutub. Maka barakallahu fiikum, qutbu rahah adalah al-hadidah al-murakkabah fi wasati hajarir raha. Masih sederhana sekali mesinnya, yaitu di tengahnya ada besinya. Hadidah maknanya besi. Kemudian diikatkan ke batu. Di bawah batu ada batu lagi. Batu yang di atas itu ikut besi tadi, yang diikat ke keledai tadi. Ketika keledai berputar, batu ikut berputar di atas batu yang di bawah. Tahu ulek-ulek, tahu cowek. Kurang lebih begitu. Coweknya itu yang di bawahnya, ulek-uleknya diputar oleh keledai. Nah, besi yang di tengahnya itu namanya qutbu rahah. Panjang lebar, ujung-ujungnya poros. Jadi mereka menjadikan poros dakwahnya, pusat inti dakwahnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Kama qala nabiyuna, sebagaimana dikatakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya dan mengikrarkannya, maka mereka terlindung dariku, hartanya dan darahnya, kecuali dengan haknya. Sedangkan hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan, perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan bahwa ittafaqat ar-rusul alaihimus salam. Sepakat seluruh para rasul. Yang dicontohkan baru satu, Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan aku berjuang sampai kalian mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah. Dan sekarang ucapan para anbiya. Man yadhkur lana. Naam. Irfa' yadah, angkat tangannya. Terlalu banyak. Saking banyak menjadi bingung. Wa qala Nuh, berkata Nabi Nuh, ya qaumi, nah,
Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah pada Allah karena enggak ada Tuhan lain selain Dia. Tauhid bukan? Tauhid. Bahkan dikisahkan bukan hanya satu nabi, tapi sekian para anbiya dengan ucapan yang sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi, berarti sepakat seluruh para anbiya menjadikan awal dakwahnya tauhid dan menjadikan poros dakwahnya, pusat dakwahnya, inti dakwahnya adalah tauhid. Wa dalalatu hadhil kalimah ala tauhid bi'tibar istimaliha ala nafi wal itsbat al muqtadi lil hasr. Dalalah penunjukan, pembuktian kalimat ini atas tauhid. Pembuktian kalimat ini terhadap tauhid adalah bi'tibar istimaliha, karena kandungan yang ada di dalam kalimat ini dari penafian dan penetapan. Al-muqtadi al-hasr, yang konsekuensinya menunjukkan pembatasan. Baik, mafhum, bisa dipaham? Seharusnya sudah bisa dipaham karena kalian sudah membahas Fathul Majid. Barakallahu fiikum. Tapi tidak mengapa. Saya jelaskan secara ringkas saja. Kata tauhid adalah menyatukan. Maka pertanyaannya, mana yang menunjukkan kalau ini menyatukan? Karena kandungan la ilaha illallah ada penafian dan penetapan. Penafian tiada ilah dan penetapan hanya Allah. Dengan penafian dan penetapan, konsekuensinya adalah hasr, mengurung. Tidak ada Tuhan, nggak ada ilah yang pantas diibadahi kecuali Allah. Artinya cuma satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalimat Allah Rabbuna. Allah Tuhan kami. Hati-hati. Kalau ada Yahudi, Nasrani dan lain-lain berkata kepadamu, saya juga mengakui Allah Tuhan kami. Jangan terlampau gembira, jangan terlalu percaya. Mengapa? Karena kalimat itu tidak menafikan yang lain. Allah juga Tuhan kami, Tuhan Allah. Yesus juga Tuhan kami. Bunda Maria juga Tuhan kami. Bisa kan? Karena kalimat Allah Rabb kami bisa pakai wawul ataf. Dan fulan juga Rabb kami. Dan ini juga tuh, begitu bisa. Tapi kalau kalimat la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, baru kita percaya dia benar-benar mau masuk Islam. Tapi kalau hanya kami juga mengakui bahwa Allah adalah Rabb kami, iya, saya tahu kalian mengakui Tuhan Allah, tapi mengakui juga Tuhan anak, Tuhan ibu, itu menjadikan kalian kufur. Sehingga barakallahu fiikum, kalimat tauhid mengandung penafian dan penetapan yang akhirnya memberikan faedah tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa huwa ablagh minal isbatil mujarrad ka qaulina Allahu wahid. Dan ini lebih baligh, lebih tinggi kata-kata la ilaha illallah daripada kata-kata Allah satu. Misalnya, naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum.